أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali. Dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Allah memfirmankan di dalam ayat, Allah
menyebutkan kata Allah sayaqulus sufha, selagi akan mengatakan as-sufaha oleh orang-orang yang safih, orang-orang yang dungu. Siapa mereka orang-orang safih? Al-juhal, orang-orang yang bodoh. Minan nas, daripada kalangan manusia. Selagi akan mengatakan as-sufaha oleh orang-orang yang safih, orang-orang yang dungu. Al-juhal, orang-orang yang bodoh. Minan nas, daripada kalangan manusia. Siapa mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang safih, orang-orang yang dungu ini? Al-yahud, daripada kalangan Yahudi. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Yang mana mereka itu akan mengatakan ucapan menunjukkan akan kebodohan mereka, menunjukkan akan kedunguan mereka. Kata mereka apa? Kata orang-orang musyrik daripada kalangan Yahudi atau orang-orang musyrik Quraisy, kata mereka, ma wallahum, apa wallahum, yang mengalihkan, apa yang walla mengalihkan atau apa memalingkan, ma walla, apa yang memalingkan ia hum akan mereka. Ayyu syai'in sarafan nabi, sesuatu apa, ayyu syai'in, sesuatu apa, sarafa, yang mengalihkan ia an-nabiyya akan nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman, an qiblatihim, daripada qiblat mereka, allati, yang kanu, adalah mereka itu nabi dan para orang yang beriman, alaiha, atas itu kiblat, alaiha, atasnya, ay alas istiqbaliha, atas menghadapnya itu kiblat, fi shalah, pada ketika salat. Apa yang kiblat yang dimaksud di sekarang? Wahya, dan ia kiblat Baitul Maqdis, adalah Baitul Maqdis. Nabi seperti yang kita ketahui, beliau itu ketika beliau sudah pindah ke kota Madinah, beliau pun ketika sholat ternyata diperintahkan Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Yang mana sebenarnya Nabi sebelum itu, ketika Nabi berada di Mekah, Nabi itu menghadap akan Ka'bah. Nabi ketika di Mekah menghadap akan Ka'bah. Tapi yang memang ketika berada di Mekah, ketika Nabi menghadap Ka'bah sekaligus ternyata terhadapi akan yang namanya Baitul Maqdis. Ketika Nabi pindah ke kota Madinah, yang mana kota Madinah kan di sana banyak orang-orang Yahudi dulunya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menghadap Baitul Maqdis agar mungkin bisa mengambil hati orang-orang Yahudi. Maka Nabi pun ya sudah menghadap akan Baitul Maqdis. Mungkin Nabi menghadap sekitar 16 atau 17 bulan salat menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu ya Nabi tetap pengen menghadap akan Ka'bah. Itu ya memang sesuatu yang diinginkan Nabi, karena yang namanya Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Adapun sekarang menghadap akan Baitul Maqdis ya karena ya mengambil hati orang-orang Yahudi. Tapi asal Nabi ya memang pengennya ke Ka'bah. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai akan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang tergeletak di dalam hati Nabi itu yang Allah wujudkan. Ketika Nabi tergeletak di dalam hati Nabi pengen ke Ka'bah, maka Allah pindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi asalnya dulu ke Ka'bah, setelah itu pindah ke Baitul Maqdis untuk mengambil hati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Setelah itu pindah lagi ke Ka'bah. Jadi sekarang orang-orang Yahudi ketika mereka tuh lihat Nabi, asalnya Nabi menghadap Ka'bah. Setelah itu ketika pindah ke Madinah menghadap Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis ternyata setelah itu balik lagi ke Ka'bah.
Jadi omongan orang Yahudi. Kata mereka itu, lihat, ternyata Muhammad untuk kiblatnya aja bingung. Orang Muslim kiblatnya mereka aja nggak jelas, bingung mereka atas kiblat. Bukan bingung. Sebenarnya yang namanya kiblat ya terserah aja. Tergantung apa perintah Allah, ya kan? Allah merintahkan ke Ka'bah, maka ke Ka'bah. Allah merintahkan ke Baitul Maqdis, maka ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena segala alam semesta semuanya milik Allah. Allah pengen Ka'bahnya, Allah pengen kiblat di Baitul Maqdis atau Allah pengen kiblat itu di Mekah, terserah Allah. Ya kan? Terserah Allah pengen di mana kiblat, apakah di kiblat itu ke Ka'bah atau ke Baitul Maqdis atau ke tempat manapun. Seperti yang kita pernah sebutkan bahwasanya Allah pernah menjadikan yang namanya kiblat itu adalah sosok Nabiullah Adam. Allah merintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam, bukan menyembah Nabiullah Adam, bukan. Tapi Allah jadikan Nabiullah Adam sebagai kiblat. Ketika mereka pengen patuh Allah sama pengen tunduk sama Allah, sujud kepada Nabiullah Adam, ini kiblat yang aku tentukan. Bukan tertentu hanya Ka'bah, bukan. Bahkan manusia, Nabiullah Adam dijadikan Allah sebagai kiblat ketika itu. Nah, omongan orang kafir mungkin secara zahir kata orang ya pas-pas saja, ya kan? Kata mereka, nih Muhammad dan para sahabatnya kok malah pindah. Apa yang memalingkan mereka daripada kiblat yang mereka itu atasnya? Apa yang memalingkan mereka itu daripada Baitul Maqdis? Kata orang-orang Yahudi. Tapi ini apa Allah mengatakan saya tuh akan mengatakan mereka. Ini Allah mau menceritakan tentang sesuatu yang gaib. Belum mengatakan tapi Allah sudah tahu mereka akan mengatakan ini kata-kata. Wal ityan dan mendatangkan bisin dengan sin kan sayaqulus sufaha ada sin. Nah, mendatangkan dengan sin adalah yang menunjukkan ini sin alal istiqbal atas masa akan datang. Ini minal ikhbar daripada pemberian kabar bil ghaib tentang sesuatu yang ghaib belum terjadi tapi Allah sudah kabarkan mereka akan bilang begini. Apa jawaban bagi perkataan mereka yang mereka akan katakan begitu? Mereka akan menanyakan apa yang menyebabkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya berpaling daripada Baitul Maqdis. Allah langsung berikan jawaban. Kata Allah, "Qul," katakan, "Lillahil masyriq wal maghrib." Milik Allah al-masyriq timur wal maghrib dan barat. Timur dan barat itu semuanya milik Allah juga. Ay al-jihatu kulluha, semua arah. Al-jihatu kulluha, arah semuanya. Artinya apa? Semua arah itu adalah milik Allah. Terserah Allah pengen perintahkan Nabi itu menghadap Ka'bah, pengen menghadap Baitul Maqdis atau kemana pun. Ketika sekarang Nabi menghadap akan Ka'bah, meninggalkan akan Baitul Maqdis, gak salah. Memang itu yang kehendak Allah sekarang. Memang itu yang Allah sekarang kehendaki. Faya'muru, maka Allah memerintahkan bitawajjuhi dengan mengarah, dengan menghadap ila ayyi jihatin kepada arah apapun syaa yang Allah kehendaki, terserah Allah. Allah pengen Nabi mengarah kemana itu terserah Allah. La'tirad alaih, tidak ada diprotes atasnya Allah. Gak ada yang memprotes Allah kok Allah jadikan kiblat sekarang ke Ka'bah, gak ada. Gak boleh protes, ini terserah Allah, ini kehendak Allah. Semua tempat adalah milik Allah. Yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah man yasha akan orang-orang yang Allah kehendaki. Hidayatahu akan hidayah baginya. Al-hidayatahu akan hidayah baginya. Allah memberikan hidayah akan orang yang Allah hendaki untuk mendapatkan hidayah. Jadi yang namanya hidayah adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, yang mana ini Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki aja bagi mereka untuk mendapatkan hidayah. Yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah man yasha akan orang-orang yang man yasha akan orang-orang yang Allah kehendaki hidayah tahu akan hidayah baginya.
Kemana Allah memberikan hidayah? Allah memberikan hidayah, Allah memberikan arahan ila sirat, kepada jalan. Sirat ay tariq, kepada jalan mustaqimin, yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Dinil Islam, itu adalah agama Islam. Maksudnya di sini sekarang apa? Wa minhum, dan di antara mereka orang-orang yang Allah kehendaki untuk berjalan di jalan hidayah, untuk berjalan di jalan yang lurus. Antum adalah kalian orang-orang yang beriman. Kalian Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad SAW. Dalla, menunjukkan ala hadza, atas ini makna. Apa bahwasanya sekarang apa? Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus, dan di antaranya adalah kalian. Nah, menunjukkan atas ini makna apa? Firman Allah, wa kadzalika, dan seperti yang demikian, kama hadainakum ilaih, sebagaimana kami memberikan hidayah akan kalian, ilaihi, kepadanya, siratal mustaqim, kepadanya jalan yang lurus. Ja'alnakum, kami juga menjadikan kalian, ya ummat Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad, ummatan wasata, sebagai umat wasata, yang tengah-tengah. Apa maksud umat yang tengah-tengah? Artinya khiyaran, umat yang pilihan. Khiyaran, orang-orang pilihan, umat pilihan. Udulan, lagi adil. Apa maksud adil? Adil artinya dapat terpercaya. Kan seperti yang kalian pelajari di ilmu hadis, ilmu usul hadis, kan ada di sana syarat-syarat untuk mendapat, untuk apa, hadis sahih dan hadis hasan. Di antara syarat daripada hadis sahih dan hadis hasan yaitu adalah al-udul, adalah, sifat adalah. Jadi apa? Kalian, kata Allah, adalah umat yang wasat, yang tengah-tengah. Artinya apa? Umat khiyar, umat pilihan, dan umat yang adil. Artinya apa? Umat yang dapat dipercayai. Umat yang dapat dipercayai. Umat yang dapat dipercayai. Jadi kami memberikan hidayah kepada kalian, dan kami juga menjadikan kalian sebagai umat yang wasat. Maka kita akan disebut apa? Ummatan wasatiyah, umat yang menengah wasatiyah. Artinya kita, Allah memuliakan kita dengan kita menjadi umat yang istimewa, yang mulia, dan jalan kita juga adalah jalan yang wasat, jalan yang lurus, yang tengah, enggak terlalu apa menyimpang ke sana dan tidak juga menyimpang ke sini, enggak terlalu ke kanan, enggak terlalu ke kiri, lurus. Enggak berlebihan, enggak lalai. Enggak berlebihan dan juga enggak lalai. Nah, kami istimewakan kalian begini. Kalian berjalan atas jalan yang lurus. Kalian sebagai ummah yang wasat, litakunu, supaya jadilah kalian syuhada, sebagai para saksi, ala nas, atas manusia-manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalian menjadi saksi, anna rusulahum, bahwasanya rasul-rasul mereka, para manusia, balaghathum, telah menyampaikan ia para rasul, telah menyampaikan mereka para rasul, hum, kepada mereka para umat, hum, kepada mereka para umat. Jadi kami jadikan kalian itu berjalan di jalan lurus. Kami jadikan kalian itu umat yang wasat, supaya kalian itu memang layak menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Jadi umat-umat yang lain, mereka itu kan apa? Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka para anbiya. Kita umat Nabi Muhammad adalah saksi.
yang Allah jadikan bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Nabi fulan telah menyampaikan akan risalahnya kepada umat beliau. Nabi Allah Lut sudah menyampaikan risalah Allah, risalah yang Allah sampaikan kepada beliau, beliau sampaikan kepada umat beliau. Nabi Allah Nuh, beliau telah menyampaikan akan risalah yang Allah tugaskan kepada beliau kepada umat beliau. Nabi Allah Hud telah menyampaikan risalah yang Allah serahkan kepada beliau, beliau sampaikan kepada umat beliau dan seluruh Nabi. Kita menjadi saksi bagi yang demikian. Nah, jadi karena kita menjadi saksi, gak mungkin kita sembarangan. Allah jadikan kita, alhamdulillah, umat Nabi Muhammad, umat yang istimewa. Harus ini umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus dan umat yang wasat yang menengah. Wayakunar rasul dan supaya jadilah rasul, yaitu siapa rasul di sini? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikehendaki dengan rasul di sini. Bukan semua rasul, yang dikehendaki dengan di sini apa? Rasul yaitu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya jadilah rasul Nabi kita Muhammad, alaikum atas kalian syahida sebagai saksi. Beliau sebagai saksi annahu bahwasanya beliau ballaghakum telah menyampaikan risalah Allah kepada kalian. Ballaghakum telah menyampaikan ya Rasulullah akan risalah Allah kepada kalian. Jadi para anbiya mereka itu kan nanti hari kiamat mengatakan bahwasanya mereka telah menyampaikan risalah yang ditugaskan kepada para nabi. Mereka menyampaikan, para rasul mereka itu menyatakan nanti hari kiamat bahwasanya mereka itu telah menyampaikan risalah yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Mereka telah sampaikan kepada umat mereka. Tapi ini pengakuan para anbiya enggak langsung diterima. Enggak langsung diterima. Ternyata siapa yang harus menjadi saksi kebenaran mereka? Kita, umat Nabi Muhammad, manusia biasa. Ternyata disuruh menjadi saksi atas kebenaran para nabi. Jadi enggak langsung diterima. Nabi Allah Adam bilang telah menyampaikan risalah, enggak langsung diterima. Nabi Allah Musa bilang bahwasanya dia telah menyampaikan risalah kepada Bani Israel, enggak langsung diterima Allah. Nabi Allah Isa menyampaikan bahwasanya telah menyampaikan risalah Allah kepada umat beliau, enggak langsung diterima. Ternyata kita umat manusia yang biasa aja Allah istimewakan karena berkat Nabi Muhammad SAW. Kita diistimewakan, kita yang menjadi saksi. Kata kita Allah, ya wahai Allah, benar ini Nabi Musa telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Benar ini Nabi Allah Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Benar ini Nabi Allah Adam telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Kita yang menjadi saksi. Allah istimewakan dengan yang demikian. Nah, terus ketika datang Nabi Muhammad, Nabi mengatakan beliau sudah menyampaikan risalah Allah terhadap kita. Siapa yang menjadi saksi? Kata Allah, wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan jadilah rasul atas kalian syahida sebagai saksi. Artinya apa? Rasul dengan semata-mata beliau mengatakan bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah langsung diterima. Gak perlu kita yang bersaksi bahwasanya beliau telah menyampaikan, gak perlu. Kalau nabi-nabi yang lain kita jadi saksi. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Kita enggak menjadi saksi. Cukup beliau mengatakan bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah itu langsung diterima. Ya khusus ini. Ya kan memang nabi yang paling istimewa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang adalah tafsir yang pertama, adalah pemahaman yang pertama bagi ini ayat. Nah, tapi di sana ada juga pemahaman yang lain, bahwasanya apa? Wa yakunur rasulu alaikum syahida, dan jadilah Rasul Nabi Muhammad alaikum. Alaikum ini dengan makna apa? Lakum. Alaikum tapi dengan makna lakum, bagi kalian syahida sebagai saksi. Apa maksudnya? Para anbiya kan kata kita, mereka mengatakan mereka telah melaksanakan, mereka itu telah menyampaikan risalah dari Allah kepada para umat mereka. Kita menjadi saksi akan kebenaran mereka para anbiya. Kata kita, wahai Allah, benar ini Nabi fulan, Nabi fulan, Nabi fulan, Nabi fulan, Nabi fulan, Nabi fulan telah menyampaikan risalah kau kepada umat mereka. Nah, kita ini bagaimana bisa menjadi saksi?
Nah, Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita, beliau yang menjadi saksi bahwasanya kita pantas untuk menjadi saksi bagi para nabi yang lain. Nabi kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita pantas untuk menjadi saksi bagi para anbiya. Itu tafsir yang kedua, pemahaman yang kedua. Wa ma ja'alna, dan tidaklah ja'alna kami menjadikan, sayyarna kami menjadikan, al-qiblata akan kiblah, atau bisa kita artikan juga dulu apa? Al-qiblata menjadi kiblah. Al-qiblata menjadi kiblah, dan tidaklah kami menjadikan al-qiblata menjadi kiblat laka bagi engkau al-an sekarang. Al-jihata akan jihah, akan arah, allati yang kunta adalah engkau, alaiha atasnya itu arah, awalan pertama-tama, awalan pertama-tama. Wahia, dan ia apa? Ia al-jihah allati kunta alaiha awalan. Ia jihad, ia arah yang adalah engkau atasnya itu arah, awalan pertama-tama. Apa itu? Al-Ka'bah adalah Ka'bah. Kita perhatikan dulu. Ini ada rumit sedikit. Al-Qiblata ini adalah sekarang maf'ul tsani. Tapi maf'ul tsaninya muqaddam. Maf'ul awalnya mana? Maf'ul awalnya itu adalah apa sekarang adalah al-jihah. Jadi al-qiblah itu maf'ul tsani. Setelah itu kan allati kunta 'alaiha, allati ini adalah na'at bagi man'ut yang mahdzuf. Allati adalah na'at bagi man'ut yang mahdzuf. Man'ut yang mahdzuf apa? Al-jihah. Al-jihah ini adalah maf'ul awalnya. Tidaklah kami menjadikan al-qiblata menjadi kiblat bagi engkau sekarang, al-jihata akan kiblah, allati kunta 'alaiha yang engkau 'alaiha atasnya awalan pertama-tama. Wahia, dan ia adalah Ka'bah. Ya, kalau pengen enak bisa kita paham dulu dengan maf'ul awalnya yang terlebih dahulu. Seandainya yang terdahulu apa? Maf'ul awal, yaitu al-jihata allati kunta 'alaiha awalan, ya kan? Wa ma, dan tidaklah kami menjadikan al-jihata allati kunta 'alaiha awalan akan arah yang engkau atasnya awalan pertama-tama, yaitu Ka'bah, al-qiblata menjadi kiblat lakal an bagi engkau sekarang. Bisa dipahami begitu supaya lebih enak. Jadi al-qiblah maf'ul tsani, allati na'at bagi man'ut yang mahdzuf, yaitu man'ut mahdzufnya adalah al-jihah. Al-jihah ini yang menjadi maf'ul awal. Jadi kata Allah, ini Ka'bah adalah jihah, adalah arah yang mana engkau atasnya pertama-tama. Nah, tidaklah sekarang kami menjadikan ini kiblah, ini Ka'bah yang mana ini adalah kiblat engkau yang awal sebagai kiblat engkau sekarang, kecuali nanti ada lina'lama, kecuali illa lina'lama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau itu salat, ilaiha menghadap kepada kiblah. Apa ilaiha menghadap kepadanya apa? Ka'bah, bisa langsung kita artikan. Ilaiha menghadap kepadanya Ka'bah. Falamma hajara, maka manakala hajara, Nabi pun berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Umira, Nabi pun diperintahkan bistiqbal Baitul Maqdis, diperintahkan dengan menghadap Baitul Maqdis. Kenapa? Ta'allufan bil Yahud, menjinakkan bagi orang-orang Yahudi. Menjinakkan bagi orang-orang Yahudi, mengambil hati.
bagi orang-orang Yahudi. Fa shalla, maka Nabi pun salat ilaihi, menghadap Baitul Maqdis. Berapa lamanya? Sittata au sab'ata asyara. 16, ya kan? Itu kan sekarang hubungannya langsung dengan asyarata. Maksud sini kan apa? Sittata asyar au sab'ata asyar. Tapi langsung aja disebutkan apa? Sittata au sab'ata asyar. Tapi sebut keduanya apa? Sama-sama hubungan sama asyara. Sittata asyar au sab'ata asyar, itu maksudnya. 16 atau 17 syahran bulan. Sittata au sab'ata asyara, 16 atau 17 syahran bulan. Jadi Nabi menghadap akan Baitul Maqdis 16 atau 17 bulan. So, maka kemudian setelah itu wila, dipindahkan itu kiblat ke Ka'bah untuk yang kedua kalinya. Ke Ka'bah untuk yang kedua kalinya. Nah, sekarang langsung sambungannya kan. Jadi kata Allah tadi, tidaklah kami menjadikan ini Ka'bah, yang mana ini Ka'bah memang dulunya adalah kiblat engkau yang pertama-tama. Tidaklah kami menjadikan ini Ka'bah sekarang menjadi kiblat engkau lagi, illa kecuali lina'lama, agar kami mengetahui. Apa maksud agar kalian mengetahui? Ai ilmu zuhur, ilmu yang nampak. Ilmu yang zuhur, ilmu yang nampak. Allah tahu aja, tapi Allah sekarang pengen menjadikan ini ilmu yang nampak. Artinya apa? Allah sekarang pengen menampakkan ilmu beliau. Allah pengen menampakkan ilmu beliau. Seperti masalah iblis. Allah tahu ini iblis gak benar. Allah tahu ini iblis jahat. Allah tahu iblis ibadahnya semuanya hanya pura-pura, hanya pengen mendapatkan kedudukan, hanya pengen menjadikan dirinya seakan-akan lebih baik daripada yang lain. Iblis malaikat kagum atas ibadahnya yang banyak. Secara zahir aja, tapi nggak ada hakikat daripada ibadahnya. Sampai-sampai para malaikat minta sama Allah supaya iblis dari dunia dinaikkan ke langit. Setelah itu sudah di langit, ternyata para malaikat banyak yang belajar sama iblis. Malah iblis sekarang menjadi guru para malaikat. Orang istimewa di langit. Tapi Allah tahu ini jahat sebenarnya iblis. Tapi Allah enggak langsung ungkap semuanya. Allah biarkan sampai ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah suruh sujud. Nah, Allah nyuruh sujud supaya nampak siapa yang benar-benar ibadah kepada Allah, siapa yang benar-benar tunduk sama Allah. Ketika Allah suruh sujud, ternyata malaikat semuanya mau sujud, ternyata ini iblis yang tadi seakan-akan dia paling taat gak mau sujud. Nampak sekarang bahwasanya dia itu adalah penipu. Allah pengen nampakkan aja. Allah sudah tahu. Ini sekarang Allah tahu aja yang mana beriman yang mana enggak, tapi Allah pengen nampakkan ilmu yang Allah ketahui. Illa lina'lama, kecuali lina'lama agar kami mengetahui ilmu zuhur, akan ilmu yang nampak. Man yattabi'ur rasul, siapa yattabi'ur rasul yang benar-benar mengikuti akan Rasul. Siapa? Ini benar-benar ngikutin Rasul atau topengnya aja? Kalau benar-benar mengikuti Rasul, fayusaddiquhu, maka membenarkan ia hu akannya Rasul. Kalau benar-benar apa? Mengikuti Rasul, ketika Rasul itu pindah dari kiblat yang tadinya apa di Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah, maka dia akan tetap membenarkan Rasul. Kenapa? Karena memang dia itu pengikut setia. Jadi sekarang kata Allah agar kami mengetahui man yattabi'ur rasul, siapa yang benar-benar mengikuti Rasul, fayusaddiquhu, maka membenarkan ia akan Rasul, mempercayai ia akan Rasul. Nah, kami pengen mengetahui orang-orang yang memang tadi mengikuti benar-benar, mimman, daripada orang yang qalibu, akan berbalik ala aqibaihi, atas dua tumitnya.
Apa maksud berbalik atas dua tumitnya? Ay yarji'u ilal kufri, kembali kepada kekafiran. Kenapa jadi kembali kepada kekafiran? Syakkan, karena ragu, fiddin, pada agama. Wa dhannan, dan karena menyangka annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayratin, pada kebingungan, min amrihi, daripada perkaranya. Wa qad irtadda, dan sungguh irtadda, murtad, atau bisa kita artikan apa? Keluar daripada agama Islam. Lidzalik, bagi karena yang demikian, disebabkan yang demikian, jama'atun, oleh sekelompok daripada manusia. Wa qad irtadda lidzalika jama'atun, dan sungguh keluar daripada agama Islam, lidzalika, bagi yang demikian, karena yang demikian itu, jama'atun, oleh sekelompok daripada manusia. Jadi kata Allah, kami pengen mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul daripada yang tidak mau. Jadi apa bahasanya itu, seakan-akan sekarang apa tercampur, yang mana yang benar-benar pengen ikut sama Rasul dan yang enggak benar-benar. Nah, kami pengen apa, mengetahui secara ilmu yang zahir yang ngikutin Nabi dan yang enggak mau ngikutin Nabi. Yang mana sebenarnya mereka itu yang tadi ngikutin Nabi, benar-benar ngikutin Nabi, yaitu memang orang-orang beriman. Adapun orang-orang yang setelah itu kufur, setelah itu keluar daripada agama Islam, setelah itu murtad, sebenarnya memang gak beriman. Sebenarnya ada apa? Memang benar-benar gak iman. Kenapa jadi benar sebenarnya gak beriman? Karena yang namanya iman, kalau masuk ke dalam hati, itu iman seperti yang kita pernah baca, sibghatullah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Keimanan kalau sudah masuk ke dalam hati, sudah berbekas atas diri seseorang, gak akan merubah. Gak mau murtad. Orang yang murtad itu ya memang sebenarnya palsu aja imannya. Kalau keimanan seperti apa, celupan, dan celupan Allah gak ada tandingnya. Celupan memang banyak, ada air pewarna yang memang benar paling top, paling kuat. Kalau kita celup gak akan hilang warnanya. Islam ini celupan Allah. Kalau orang benar-benar iman gak akan bisa keluar daripada iman, gak akan keluar daripada imanan. Kalau memang dia itu benar-benar beriman. Jadi mereka memang ya yang keluar itu ya sebenarnya memang palsu juga keimanannya. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi Allah sudah tahu sebenarnya, tapi Allah pengen nampakkan yang mana benar-benar beriman, yang mana tidak benar-benar beriman. Jadi orang-orang yang beriman, yang tidak beriman itu apa? Mereka itu yang qalib ala aqibih, berbalik atas tumitnya. Ya, nampak aja kan? Seseorang berbalik atas tumit, artinya benar-benar berbalik. Kalau orang berbalik kepala aja kan tidak benar-benar berbalik. Kalau tumit artinya apa? Kakinya berbalik, ya benar-benar apa, hakikat, secara hakikat keluar daripada rukun. Artinya apa? Kembali kepada kekafiran. Karena ragunya tadi masih pada agama, dan dia menyangka Nabi, bahwasanya Nabi itu bingung pada perkara beliau. Kita beriman ya sudah, jangan sampai dirubah-rubah. Jadikan iman kita iman yang mantap, iman yang kuat, gak ada keraguan. Jangan sampai kita mendengarkan daripada was-wasnya syaitan dan sebagainya. Kalimat hanya satu kalimat, gak ada pindah kalimat ini. Satu kata, gak ada lain. Wa in, dan in apa ini? Kata beliau ini ternyata mukhaffafatun, ini diringankan, minas saqilah, daripada berat. Asalnya ini adalah inna, berat bukan inna. Setelah itu ditakhfif, dihilangkan tasydidnya menjadi in aja. Itu ditakhfifkan daripada berat. Asalnya bertasydid, setelah itu dijadikan tidak bertasydid. Wa in artinya apa? Wa inna. Nah, jadi wasmuha dan isimnya inna ini
isimnya in yang mana itu tadi ditakhfifkan daripada fakilah, isimnya itu mahdhufun dibuang. Ai maksudnya wa in ini apa? Wa innaha dan bahwasanya. Kanat adalah ai at-tauliyatu pengalihan kiblat ilaiha kepada Ka'bah. Ini pengalihan kiblat kepada Ka'bah bahwasanya ini adalah lakabiratun, sungguh sesuatu yang besar. Aisyaqatun 'alan nas, sesuatu yang berat atas manusia. Illa kecuali 'alal ladzina hadallah, atas orang-orang yang hadallah memberi hidayah oleh Allah. Minhum daripada mereka itu para manusia, orang manusia yang Allah memang menghendaki dengan hidayah. Atas mereka ini perpindahan ya biasa aja, ya masalah. Mereka tahu, mereka beriman segala sesuatu milik Allah, terserah Allah di mana Allah menentukan Ka'bah. Di mana saja Allah menentukan akan Ka'bah itu terserah. Ini yang beriman ya biasa aja, untuk mereka enggak berat. Tapi orang-orang yang memang ragu-ragu keimanannya, enggak benar-benar iman, jadi ragu-ragu kok pindah-pindah Ka'bah. Apa kok pindah-pindah kiblah? Asalnya tadi ke Ka'bah, setelah itu ke Baitul Maqdis, setelah itu pindah lagi ke Ka'bah. Orang yang memang kurang imannya, lemah imannya ya sudah ragu. Tapi kalau orang yang beriman, benar-benar beriman, mudah itu semua. Biasa aja. Sama cerita Sidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi bilang bahwasanya Nabi dijalankan daripada Baitul Maqdis, daripada Ka'bah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kan masalah Isra Mi'raj. Nabi kan bilang bahwasanya Nabi dijalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kan Isra Mi'raj. Nah, orang-orang kafir ketika dengar cerita bahwasanya Nabi malam tadi pergi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kata orang-orang kafir, ini sekarang kesempatan nih. Nih sekarang Muhammad sedang ngaco malam-malam. Masa bilang dalam satu malam aja bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan jauh, mungkin 1 bulan baru bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ternyata malam-malam satu malam aja bisa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang-orang yang beriman tetap kuat imannya. Orang-orang yang memang lemah imannya ya sudah keluar daripada agama. Ketika mereka itu orang-orang kafir mendengar ini cerita, langsung datangkan Abu Bakar kepada datangkan Sidina Abu Bakar. Abu Bakar, lihat nih teman kamu. Gimana nih Muhammad? Dia sudah bilang dia bisa pergi dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah kamu masih mau beriman? Gak masuk akal sudah nih. Mana bisa orang 1 malam aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi orang iman punya kuat sama Sidina Abu Bakar, udah aja beriman. Kata Sidina Abu Bakar, aku mendengar dari Nabi. Nabi menceritakan kepada kami, Nabi menyampaikan kepada kami akan Al-Quran, yang mana ini Al-Quran turun dari langit. Aku percaya sesuatu yang turun dari langit, aku percaya. Apalagi masalah perkara yang dunia aja, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, makin percaya, makin mudah. Itu orang yang beriman, mudah, gak berat untuk mempercayai. Wa innaha lakabiratun illa 'alal ladzina hadallah. Dan itu perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat daripada Ka'bah ke daripada Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ini sekarang adalah sesuatu yang berat kecuali atas orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada para manusia. Orang-orang yang Allah berikan hidayah mudah mereka menerima yang demikian. Karena memang iman disebutnya al-iman idza dakhala fil qalb insyaraha wa fasah. Iman itu kalau sudah masuk ke dalam hati, insyarah, hati itu akan terbuka wan fasah dan akan menjadi lebih luas. Cahaya keimanan akan menyebar di dalam hatinya. Al-iman idza dakhala al-qalb insyaraha wan fasah. Keimanan kalau sudah masuk ke dalam hati, insyaraha wan fasah, akan terbuka dan akan menjadi lebih luas. Cahaya keimanan akan menyebar di dalam hati seseorang. Mudah aja segala sesuatu akan percaya atas segala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Wa ma kana Allah, dan tidak adalah Allah. Wa ma kana Allah, dan tidak adalah Allah liyudhi'a, ingin menyia-nyiakan. Lam ini kan apa? Lam juhud kan? Lam juhud. Ada lam, tapi sebelumnya ada makanan. Jadi kita artikan apa? Ingin. Lam kita artikan ingin. Tidak adalah Allah apa? Ingin yudhi'a, menyia-nyiakan. Kalau lam kai kan supaya. Kalau ini bisa kita artikan apa? Ingin. Dan tidak adalah Allah liyudhi'a, ingin menyia-nyiakan imanakum, akan keimanan kalian. Allah enggak pengen menyia-nyiakan keimanan kalian. Allah enggak ingin untuk menyia-nyiakan keimanan kalian. Apa maksudnya keimanan sini? Ai sholatakum, salatnya kalian. Allah enggak mau menyia-nyiakan salat kalian. Jadi sekarang disebutkan iman dengan sebutan apa, disebutkan salat dengan iman, yang memang salat adalah tanda paling besar bagi tanda keimanan. Dan tidaklah Allah Allah ingin menyia-nyiakan keimanan kalian. Artinya apa? Ai sholatakum, salatnya kalian. Jadi Allah menginginkan apa? Menyia-nyiakan salat kalian ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Bal yusibukum, akan tetapi Allah memberikan pahala akan kalian, alaihi, atasnya salat yang kalian pernah lakukan menghadap Baitul Maqdis. Salat yang dulu 16 bulan atau 17 bulan menghadap Baitul Maqdis bukan berarti ketika sekarang Ka'bah kiblat dipindah lagi ke ke Masjidil Haram. Ketika kiblat dipindah lagi ke Masjidil Haram bukan berarti yang semalam dilakukan itu enggak ada pahalanya, tetap ada pahalanya. Salat-salat yang dilakukan ketika menghadap Baitul Maqdis, ketika awal Nabi pindah ke kota Madinah sampai kembali lagi kiblat itu ke Masjidil Haram, itu semua salat tetap diterima Allah. Kata Allah, tidaklah Allah ingin menyia-nyiakan itu. Allah enggak pengen, tetap Allah berikan pahala. Bal yusibukum alaih, akan tetapi memberikan pahala ya Allah akan kalian alaihi, atasnya. Li'anna, karena bahwasanya sabab nuzuliha, sebab daripada turunnya ini ayat, as-su'alu adalah pertanyaan, amman tentang orang yang mati ia qabla tahwil, sebelum perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi di sana ada pertanyaan dari orang-orang yang muslim, bagaimana keadaan orang-orang yang mati sebelum Ka'bah dipindah lagi ke Masjidil Haram. Ketika Nabi kan masuk ke kota Madinah, kiblat itu apa? Kiblat adalah Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Nah, di sana para muslim menanyakan Nabi, bagaimana keadaan orang-orang yang muslim yang mana mereka itu meninggal sebelum dipindahnya lagi kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mereka ini yang sholat misalnya Misalnya Nabi datang ke Madinah beriman, ya kan? Sholat kemana? Masjidil Aqsa. Gak sampai mungkin 1 tahun meninggal. Gimana nih? Bukan ke Masjidil Haram, tetap Allah berikan pahala. Inna Allah, bahwasanya Allah binnas, dengan para manusia, ai al-mu'minin, orang-orang yang beriman, la raufun, sungguh sangat maha pengasih. La raufun, sungguh sangat maha kasih sayang. La raufun, sungguh sangat maha kasih sayang. Rahimun, lagi penyayang. Rahimun, lagi penyayang. La raufun, sungguh sangat maha kasih sayang. Rahimun, lagi penyayang. Bagaimana kasih sayangnya Allah? Fi adami idha'ati amalihim, pada tidak idha'ati, menyia-nyiakan amalihim, akan amal-amal mereka. Allah sayang kepada orang yang beriman, Allah sangat menyayangi mereka. Allah enggak akan menyia-nyiakan ibadah yang mereka telah lakukan, sekalipun ketika mereka itu salatnya ke Baitul Maqdis ketika itu.
Tetap ini selama ini perintah Allah tetap Allah terima. Ya kan, enggak masalah tempatnya itu. Kan semuanya adalah perintah Allah. Nah, warrafatu, dan setelah itu apa? Kata-kata ra'fah. Raufun kan ada? Raufur rahim. Nah, kata-kata ra'fah, kata-kata rauf itu apa? Asal mana ra'fah? Rauf diambil daripada kata-kata ra'fah. Ra'fah adalah syiddatur rahmah, bersangatan kasih sayang. Nah, terus kata beliau, wa qaddamal ablagha lil fasilah, dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan al ablagha akan yang lebih baligh, yang lebih menunjukkan bagi makna. Kan rauf sangat maha kasih sayang, rahim penyayang. Nah, ini kan rauf maknanya lebih menunjukkan bagi kasih sayang dibandingkan rahim. Kenapa jadi yang kata-kata yang ablaq lebih dahulu? Kata-kata yang lebih menunjukkan bagaimana itu lebih dulu. Kenapa? Lil fasilah, karena fasilah. Fasilah itu ya bahasanya kalau di syair itu apa? Qafiyah. Tapi di sini kalau di Quran bukan qafiyah, sebutannya apa? Sebutannya fasilah. Kan ayat yang sebelumnya Allah apa menyebutkan apa? Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, mustaqim setelah itu kan cocok sini rahim, raufur rahim. Adapun seandainya apa? La rahimun rauf kan jadi beda. Jadi lebih apa Allah lebih dahulukan apa rauf dulu baru rahim untuk fasilah. Ya, sampai sini mudah-mudahan kita pelajari bisa bermanfaat dan lebih menambah keimanan kita kepada Allah, lebih menambah keimanan kita kepada Rasulullah, akan menjadi sesuatu yang menguatkan iman kita sehingga ini iman tidak akan terputus sehingga kita wafat. Amin Allahumma amin. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabatana Allah ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan, menkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana ala maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihi al karim. Wa sabbatana ala al haqqi fi ma نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.